Oh berarti live dulu nggak apa-apa, terus nanti kesimpan. Iya sudah, terus? Ya, masuk dulu, terus berhenti. Di yang gambar segitiga. Gambar segitiga. Gambar yang segitiga. Mana? Di pojok kanan. Ini nah, ada aktivitas. Ada tulisan rekaman nggak? Rekaman ada. Nah, klik rekamannya. Stop. Klik berhenti. Geser ke bawah. Stop atau stop. Oke. Kalau sudah? Baru keluar. Udah, boleh live. Ya. Terima kasih Ibu, Bapak. Iya. Waalaikumsalam. Bu Rin di sapa mau ke sekolah itu. Bu Rin belum dibuka. Lagi PMM ya? Belum dipegang. Oh iya, Bu Rin lagi PPG. Flu. Bertiga Bu, itu Pak Ibnu sama Bu Suci juga iya. Kita bertiga. Pamul. Alhamdulillah. Pamul juga. Ayo kita berkuyung ya. Semangat. Modulnya nambah ya. Pamulnya double. Juga Pamulnya ini. Pamulnya juga. Kenapa Ibu? Semangat 3 bulan ke depan. Wah, semangat terus, Bu. Demi menjadi kepala yayasan, Bu. Keren. Mantap, cita-cita yang luar biasa. Jadi kepala sekolah mana enak. Ya, Pak ya? Ya kan tahapannya nggak boleh loncat gitu, Pak. Ada prosesnya. Oh gitu, siap. Pak Mulya, bela negara, Pak Mulya, belnek. Masukkan 5, Pak. Kekuatan 55. Makanya, aduh, gua emang kayaknya nggak asing deh lihat Pak Dani. Makanya di mana ya? Dia makin muda dia semenjak jenggotnya hilang tuh, jenggot naganya. Oh iya. Dikorbanin Pak jenggotnya Pak ini Pak. Nggak punya duit soalnya ini. Pak Dinda tolong dikondisikan. Oke. Sudah pada masuk semua ya? Sudah Ibu. Obrolan tadi terdengar bahwa untuk saat ini kalau mau jadi pengawas tidak harus dari kepala sekolah. Gitu. Langsung bisa. Mau jadi langsung mulia kepala sekolah. Ayo loh, mulia. Semangat Pak Febri. Yang penting lolos ujiannya, UKJ-nya lolos gitu ya, di PKB atau di mana di PMM-nya terekam sebagai peserta untuk seleksi kepala sekolah atau pengawas. Sekarang mah dipermudah insya Allah, mudah-mudahan. Nih calon kepala sekolah dan pengawas semua nih. Luar biasa. Di Bekasi itu sebetulnya kekurangan ya tenaga kepala sekolah dan tenaga pengawas ya. Ya 5 SMK negeri nggak punya definisi PLT terus. Sekolah ya. 5 SMK negeri dan 15. Betul. SMK 5 baru nih PLT-nya Bu ya. PLT-nya baru nih SMK 5. Ya, nunggu segera Bapak Ibu lulus, punya peluang ke arah sana insya Allah. Kemarin 2 minggu yang lalu Ibu ke Kota Bekasi juga begitu. Informasi dari pengawasnya bahwa saya mengawasi satu kecamatan itu bisa sampai 40-50 sekolah, luar biasa gitu ya. Jadi hanya ada berapa orang pengawas gitu. Jadi Bapak Ibu punya peluang nih dari jenjang yang level SD, mungkin kalau memungkinkan ya sampai ke SMA SMK itu punya peluang semua. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu strategi kita ya Bapak Ibu untuk menjemput takdir kita. Mudah-mudahan takdir kita ada di sana. Yang penting kita selama kegiatan ini menjadikan referensi cara kita untuk menggali potensi dan kompetensi dan menambah segala macam kebutuhan nanti saat kita memiliki peran ke sana, punya andil di sana. Insyaallah seiring dengan waktu pengalaman yang sudah Bapak Ibu miliki sepanjang ini menjadi referensi yang lebih kuat lagi karena memang masing-masing peran tadi itu membutuhkan satu pengalaman. Apakah pernah di manajemen, apakah pernah sebelumnya menjadi bagian dari sekolah gitu, sehingga pengalaman-pengalaman itu menjadi tambahan
pengambilan kebijakan atau keputusan yang sifatnya taktis, teknis maupun yang strategis gitu ya, sehingga itu akan mempermudah kita memposisikan kita, peran kita sebagai pimpinan di sekolah ataupun pengawas dengan tupoksi yang memang sekarang itu sangat jelas sekali gitu. Dan kompetensinya itu juga bermula dari kompetensi Bapak Ibu guru gitu. Ada 4 kompetensi yang memang sekarang harus dikuatkan sebagai kompetensinya sosial kepribadian, kemudian pedagogik dan profesional yang nanti akan menjadi referensi Bapak Ibu bila berperan sebagai kepala sekolah. Saya juga pernah jadi guru loh gitu, jadi paham banget kebutuhan siswa itu seperti apa, kebutuhan seorang guru untuk menyelesaikan tupoksinya itu seperti apa. Jadi pengalaman-pengalaman itu menjadi referensi Bapak Ibu untuk menyelesaikan, menuntaskan ataupun memberikan solusi kepada satuan pendidikan dengan berbagai macam misalkan saja permasalahan begitu ya, ataupun hal-hal yang memang menjadi kebutuhan kita untuk melakukan perbaikan. Insya Allah kalau Bapak Ibu ini menjadi kepala sekolah atau pengawas sekolah, maka ilmu yang selama pendidikan guru penggerak ini betul-betul bisa terimplementasikan. Ya, mudah-mudahan itu bisa menjadi penguat Bapak Ibu saat bertugas nanti. Ya, walaupun mungkin mohon maaf secara pengalaman mungkin belum banyak, tapi insya Allah seiring dengan waktu hal itu akan bisa memperkaya kita dan mudah-mudahan Bapak Ibu terus terpacu dan termotivasi untuk selalu belajar. Insya Allah ya, kesempatan itu akan selalu ada. Baik Bapak Ibu, tak terasa tadi ya cukup panjang. Sebetulnya ada kelompok yang sudah selesai sebelum jam 3 sudah selesai. Artinya mungkin pada saat merefleksi kegiatan di dalam breakout room sudah menyelesaikan coaching dengan alur yang sesuai. Mudah-mudahan besok Bapak Ibu tanpa adanya latihan lagi karena masing-masing waktunya itu hanya sebentar ya. Kurang lebih itu 30 menit untuk 2 alur berperan masing-masing sebagai coach maupun coachee dan tidak ada tag lagi gitu ya, tidak ada hal yang kalau misalkan ada yang terlewat atau yang tidak terkuatkan, berarti itu menjadi cara kita melakukan refleksi begitu. Dan mudah-mudahan kesempatan 1 jam lebih Bapak Ibu berkomunikasi, bahkan tadi ada yang curhat-curhatan, bercerita tentang problematika internal sekolah dan segala macam, ya Ibu menjadi penyimak saja. Tidak apa-apa, karena memang ini kesempatan kita untuk saling sharing, berbagi ya. Dan siapa tahu dengan begitu Bapak Ibu bisa saling mendapatkan pemahaman, pengalaman, dan bisa membantu menyelesaikan. Baik Bapak Ibu, sebelum closing masih ada waktu kurang lebih 20 menit lagi, kita lakukan refleksi ya pembelajaran secara umum. Kalau tadi refleksi di BOR, maka sekarang refleksi Bapak Ibu menyelesaikan pembelajaran sepanjang waktu kita lalui ini. Ini tadi sudah ya Bapak Ibu selesaikan waktu di BOR-nya. Kita lakukan refleksi aktivitas pembelajaran hari ini Bapak Ibu. Disilahkan mungkin tadi 1 orang boleh menceritakan terkait dengan hasil belajarnya di BOR dan nanti 1 orang bisa menyampaikan refleksi aktivitas pembelajaran sepanjang waktu yang kita lalui. Disilahkan. Untuk yang hasil refleksi di BOR-nya, siapa yang akan menyampaikan? Tadi masing-masing Bapak Ibu sudah membuat catatan. Oke, baik, Bu Dela. Silakan Bu Dela. Ya, baik Bu. Jadi dari catatan saya, yang saya dapatkan, saya sudah berhasil untuk menciptakan suasana yang nyaman ya bagi coachee sehingga mereka merasa terbuka dan menerapkan alur Tirta sesuai dengan langkah-langkahnya. Tapi saya juga masih merasa agak tergesa-gesa dalam mengarahkan coachee, jadi langsung ke solusi gitu ya. Perasaan saya seperti itu, sehingga di refleksinya tidak terlalu berlangsung dengan dalam.
Kemudian selama percakapan saya berusaha untuk mendengarkan secara aktif dengan pikiran, hati, dan perhatian yang fokus kepada coaching. Nah, saya juga akan berusaha untuk berlatih mindful dalam mendengarkan ya dan menata ulang prioritas sehingga gangguan-gangguan dari eksternal bisa diminimalisir selama percakapan coaching. Itu mungkin Bu. Baik, terima kasih Bu Dela. Alhamdulillah sudah berhasil ya untuk proses perannya menjadi coach maupun coachee ya Bu ya. Saat mungkin berperan sebagai coach mampu menggali potensi dari coachingnya, hanya mungkin yang dirasa oleh Bu Dela masih tergesa dalam penggalian, bahkan mungkin cenderung ada sedikit mengarahkan gitu ya, atau pertanyaan yang mengarahkan jawaban ya atau tidak gitu. Mungkin dengan begitu Bu Dela tadi belum mampu melakukan refleksi lebih dalam lagi karena penggaliannya itu tergesa-gesa. Mungkin insya Allah besok semakin terampil lagi. Mungkin untuk mensolusikan agar tidak to the point banget, kita bisa menjadi penyimak pendengar yang tadi menggunakan teknik rasa ya. Jadikan kata atau pointer yang ada di dalam penjelasan dari seorang coachee itu sebagai kata kunci yang nanti akan kita gali kembali. Jadi pertanyaan sudah dijawab, nah jawaban yang disampaikan itu akan kita gali lagi sebagai pertanyaan lanjutan. Jadi ada kaitannya. Misalkan begini, tadi berdasarkan yang disampaikan oleh Pak Dhani terkait dengan bagaimana mengatasi permasalahan peserta didik tentang ini, misalkan solusinya adalah dengan diberikannya keleluasaan mereka belajar mengenal teknis bermain musik ya dengan berbagai macam misalkan begitu ya. Nah, apa yang akan Pak Dhani lakukan atau apa misalkan saja terkait dengan tadi bermain musik untuk menjadi mendorong murid kita itu menjadi lebih aktif. Apakah tidak ada pertanyaan apakah ya? Bagaimana menurut Pak Dhani bahwa dengan memberikan kesempatan anak bermain musik dengan pilihannya sendiri mampu meningkatkan kompetensi ataupun perhatian murid pada saat belajar. Nah, nanti jawaban lain lagi yang kemudian disampaikan oleh Pak Dhani selaku coachingnya mengarahkan kepada jawaban kunci lagi, maka kita dorong lagi sebagai jawaban pemicu untuk terus kita gali agar wawasan yang memang sebetulnya ada di dalam diri Pak Dhani itu terungkap, tergali, dan tercetuskan, dan itu menjadi referensi kita seorang coach untuk mengidentifikasi inilah unggulannya Pak Dhani, inilah unggulannya Pak Dhani. Jadi beberapa unggulan-unggulan itu nanti kita jadikan sebagai satu bentuk kata yang memang bisa kita dorong sebagai pemacu atau motivasi bagi coach bahwa yang bersangkutan itu memiliki potensi, memiliki kemampuan, sehingga secara optimis si coach juga akan menyampaikan hal lain lagi yang memang kemudian akan terus tereksplor. Tadi juga betul Pak Dhani, saya merasa dengan ngobrol dengan Bu Dela, saya banyak sekali hal-hal yang tergali gitu ya, mungkin sebelumnya tidak terpikirkan begitu ya Pak Dhani ya. Kayak keren, Bu Dela berarti sudah mampu menggali apa yang memang menjadi potensi dari Pak Dhani. Begitupun Pak Dhani tadi. Mungkin karena tadi agak riuh ya dengan pendengaran, semuanya speakernya kebuka sehingga pada saat ketutup pas jaringan Ibu kurang baik, jadi agak kurang stabil, jadi kurang begitu terdengar apa yang disampaikan berikutnya. Oke, baik, itu mungkin hasil refleksi di dalam BOR ya. Masih ada teman-teman yang ingin menyampaikan terkait dengan itu? Di saat masih BOR, ada dalam BOR? Oke, mungkin nanti itu akan di-upload mungkin ya bersama dengan tugas besok. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke refleksi pembelajaran kita sepanjang hari ini. Disilakan Bapak Ibu untuk menyampaikannya. Kalau tadi di dalam BOR teknisnya seperti apa yang sudah dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian, sekarang apa nih yang sudah diperoleh selama berlatih coaching dengan rekan CGP, dan hal apa yang terkait keterampilan coaching yang perlu Bapak Ibu tingkatkan di kemudian hari. Oke, baik. Mangga Pak Kepala, Pak Ibnu. Baik, terima kasih Bu Nenti atas kesempatannya. Alhamdulillah pada Rukol kali ini banyak belajar ya, terutama tentang keterampilan coaching ini. Jadi memang
banyak hal yang dulu ketika saya mensupervisi guru-guru itu tidak menggunakan keterampilan coaching ini, sering terjadi yang tadi disampaikan oleh Ibu, jangan ada kita menggurui guru tersebut gitu. Jadi dulu saya begini ini. Nah, itu kan dulu pada saat saya belum kenal coaching masih sering kayak gitu. Masih sering seperti itu. Mungkin harusnya kayak gini Bu, ada gini-gini. Nah, lebih banyak gitu. Jadi setelah mempelajari materi keterampilan coaching untuk supervisi ini, saya jadi lebih tahu. Jadi tugas kita pada saat menjadi supervisor itu harus seperti apa. Ternyata bukan untuk menjudge guru atau mencari kelemahan guru, justru membuka potensi guru, mencari kelemahannya sehingga mereka mendapatkan solusi dari mereka sendiri gitu. Bukan dari kita aja pendapatan solusinya gitu, tapi dari mereka bisa mengembangkan untuk mencari solusi tersebut. Nah, memang paradigma ini yang harus saya rubah di lingkungan sekolah saya ini, karena di swasta ini supervisi itu melibatkan tim yayasan Bu. Jadi di tim yayasan juga paradigmanya masih itu yang lama, menjudge guru, menghakimi guru, pokoknya masih ya gurunya gini gitu, masih seperti. Bahkan di Oktober nanti kita udah akan supervisi juga itu tim yayasan. Kalau tahun lalu tuh semua guru itu akan disupervisi, tapi tahun sekarang itu hanya akan ada beberapa persen yang disupervisi. Nah, yayasan sudah mengeluarkan tuh kata-katanya. Mungkin nanti sekolah silakan mengirimkan nama-nama guru yang perlu dibina. Nah loh, gitu. Jadi ada bahasa seperti itu. Akhirnya pada saat rapat, karena saya sudah mempelajari materi ini, saya coba menyampaikan kepada tim yayasan bahwasannya supervisi ini bukan untuk menilai guru yang kurang dan menjudge guru-guru tersebut gitu, tapi ya siapapun itu bisa dinilai, dan bahkan kan justru guru-guru yang mungkin sudah baik dalam proses pembelajarannya bisa nanti membagikan praktik baiknya gitu. Bukan kita malah mencari guru-guru yang kurang dan merasa nanti ketika sudah kita supervisi guru tersebut akan baik, juga belum tentu gitu masukan dari kita bisa diterima. Makanya kemarin alhamdulillah setelah mempelajari ini saya beri masukan ke yayasan tentang coaching dalam supervisi ini, dan alhamdulillah diterima dengan baik. Dan untuk unit SMP kita punya cara sendiri, nanti akan menentukan bagaimana siapa aja yang akan mungkin disupervisi. Jadi tidak ada juga nanti guru akan menyimpulkan gitu bahwa oh berarti saya ngajar jelek dong, saya disupervisi yayasan gitu. Oh berarti saya kurang dosen. Nah, jadi nggak ada yang kayak gitu. Harapannya tidak terjadi seperti itu gitu. Jadi semua guru akan punya hak yang sama, mendapatkan hak yang sama, dinilai gitu. Walaupun mungkin nanti ada beberapa yang tidak dinilai yayasan tapi dinilai oleh sekolah gitu, terutama oleh kepala sekolah dan juga mungkin pemangku kebijakan lain. Karena kepala sekolah juga mungkin tidak akan bisa menilai atau mensupervisi semua guru, maka pasti akan ada wakil-wakilnya yang akan mewakili. Nah, ini juga PR saya untuk memberikan atau diseminasikan tentang materi keterampilan coaching dalam supervisi ini kepada rekan-rekan wakil di SMP ini supaya tidak terjadi lagi paradigma yang lama itu. Mungkin itu Bu Nenti, terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Kalau bahasa seorang kepala sekolah mah beda ya. Udah mampu mengimplementasikan dan memang luar biasa Pak. Terima kasih Pak Ibnu. Betul, kalau memang misalkan pelibatan yayasan, mungkin di sini asumsi bahwa paradigma lama juga ya, bahwa supervisi itu adalah proses menilai kinerja guru. Sesungguhnya kalau di dalam proses supervisi akademik maupun manajerial, ini adalah satu bentuk bagaimana seharusnya sih, kalaupun yayasan terlibat, itu nanti di proses penilaian kinerja. Ya, kalaupun yayasan ingin berada di posisi sebagai supervisor pada saat supervisi, yang dihasilkan dari proses supervisi itu bukan semata-mata menilai angka yang dihasilkan untuk memetakan bagaimana kinerja dari seorang guru, tapi lebih banyaknya kepada bagaimana satu proses supervisi, terutama akademik,
dilaksanakan oleh pimpinan ataupun yayasan yang cenderungnya adalah untuk memetakan kebutuhan belajar bagi guru. Jadi kalau misalkan kita melihat nih, kan sebelum dilakukan supervisi kelas atau observasi kelas, kepala sekolah atau tim supervisor itu melakukan pra-supervisi. Berdialog dulu dengan guru atau coachingnya terkait dengan kesiapan belajar hari ini, misalkan di kelas mana, materi yang akan dibelajarkan apa, metode atau model pembelajaran seperti apa, gitu ya, sampai kepada bentuk assessment yang akan dilakukan di dalam kelas. Ada informasi awal yang diterima oleh supervisor untuk melakukan proses observasi, itu menjadi data. Ditambah dengan misalkan menyandingkan dengan RPP yang memang digunakan pada saat akan diobservasi. Nah, data berupa RPP ataupun modul ajar yang digunakan itu menjadi acuan kita saat di dalam kelas melakukan observasi. Betulkah langkah-langkah pembelajaran yang ada di dalam RPP itu tertuang di dalam kelas gitu ya. Nah, kalaupun tidak, tentu kita menggunakan instrumen ya. Kalau supervisi ada instrumen tertentu yang memang kita jadikan rujukan untuk keberlangsungan proses observasi tadi. Banyaknya checklist ya ataupun nilai tertinggi itu merujuk sebagai bagian dari ketercapaian dari setiap komponen yang memang akan kita observasi. Namun, nilai yang diperoleh dari hasil proses pengamatan tadi tidak semata-mata untuk memberikan rating ataupun penilaian kinerja. Karena kalau penilaian kinerja itu harus merujuk kepada 4 kompetensi. Ada sosial, kepribadian, pedagogik, dan profesional. Itu satu paket dengan instrumen mungkin yang berbeda. Tapi kalau supervisi, ini ranahnya bagaimana saat kita mengobservasi seorang guru. Misalkan dari mulai membuka pelajaran, kok tidak sesuai ya dengan RPP, ada yang terlewat ya. Nah, catatan-catatan itu nanti kita akan flashback-kan kepada si guru tersebut. Atau misalkan pada saat pembelajaran intinya, guru di dalam RPP tertuang langkah pembelajaran atau metode atau model pembelajarannya seperti ini. Tapi dalam implementasinya tidak terlihat nih. Nah, berarti keterampilan guru di dalam mengimplementasikan pembelajaran, memanfaatkan model pembelajaran itu belum familiar atau belum pasti atau belum terampil. Nah, kalau kemudian data kolektif dari semua guru yang kita observasi itu banyak hal yang memang merasa kesulitan dalam pemanfaatan model-model pembelajaran, maka itu menjadi data referensi bagi pimpinan, baik yayasan maupun kepala sekolah, sebagai kebutuhan guru dalam menguatkan mereka di dalam kelas. Artinya, kalau kepala sekolah punya rencana tindak lanjutnya berupa IHT, workshop, ataupun kegiatan MGMP, itu adalah semata-mata untuk memenuhi kebutuhan. Misalkan tadi kebutuhannya adalah tentang model pembelajaran, maka kegiatan IHT-nya atau workshop-nya itu adalah terkait dengan konten yang memang sangat dibutuhkan oleh guru. Jadi sesungguhnya supervisi ini adalah untuk memetakan kebutuhan guru pada saat mereka berada di kelas. Hal apa sih yang perlu dikuatkan agar pembelajaran menjadi kreatif, aktif, anaknya juga terfasilitasi gitu. Nah, berarti ditinjau dari aspek gurunya. Nah, setelah nanti observasi tadi, observasi, kemudian observasi, dan setelah observasi ada dialog lagi nih. Dialognya ini juga mungkin yang kita tekankan sebagai proses coaching. Coaching ini kita tekankan di proses pasca observasi, karena dari situ kita bisa menggali bagaimana ketercapaian, dia bisa merefleksi hal apa saja dari langkah-langkah pembelajaran yang sudah tertuang atau ada yang terlewat atau yang terlupakan, ya, atau manajemen waktu yang dilakukannya itu belum baik, ya, itu menjadi cara refleksi yang kita tuangkan melalui percakapan coaching, begitu. Jadi semata-mata supervisi tidak semata hanya untuk mencari nilai. Kalau misalkan yayasan terlibat, biasanya yayasan akan memetakan perpanjangan kontrak apa tidak gitu ya, kaitannya dengan supervisi ini. Nah, mungkin bisa diberikan tambahan bahwa proses penilaian ini kita kaitkan dengan penilaian kinerja kalau memang itu ranahnya kepada masa depan dari guru tersebut gitu. Jadi kalau supervisi kecenderungannya kepada bagaimana kebutuhan guru saat di kelas membersamai murid-muridnya. Nah, itulah yang harus dipenuhi oleh yayasan ataupun kepala sekolah agar terpenuhi dan dilakukan untuk tindakan follow up-nya, supaya nanti setelah dilakukan IHT misalkan tentang model pembelajaran, di supervisi berikutnya
si guru tersebut sudah betul-betul mengimplementasikan dari hasil IHT tersebut, sehingga betul bermakna dan bermanfaat pelaksanaan IHT atau workshop. Di rencana berikutnya workshop atau IHT tidak mengulang hal yang sama karena dianggap mudah-mudahan guru tersebut sudah fasih, sudah mengimplementasikannya. Terima kasih Pak Ibnu dan teman-teman semua yang sudah melakukan pembelajaran tentang coaching tadi baik di breakout room maupun di kelas main room-nya. Mudah-mudahan besok Bapak Ibu sudah bisa melaksanakan praktik coachingnya sesuai dengan alur tersebut dan manfaatkan waktu atau durasi masing-masing. Kalau tidak salah 15 menit itu untuk betul-betul maksimal tergali. Walaupun mungkin hari ini masih perlu dikuatkan beberapa bagian ya, dan mudah-mudahan waktu 1 hari sampai besok menjadi kesempatan Bapak Ibu untuk menguatkan kembali konsep tentang tirtanya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin itu terkait dengan refleksi aktivitas pembelajaran kita hari ini. Dan besok kita akan bertemu untuk kelas A ini akan bertemu di pukul 15.30. Ya, seperti biasa kita akan berganti dengan kelas B supaya merasakan sesi 1 dan sesi 2-nya. Kita akan bertemu di 15.30. Mudah-mudahan sebelum waktu itu kita sudah bisa join sehingga tepat di pukul 17 kita sudah bisa closing. Baik, terima kasih. Kita lafazkan alhamdulillah sebagai closing di pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu atas kebersamaan hari ini. Mudah-mudahan banyak manfaat dan banyak tambahan pengalaman Bapak Ibu menguatkan konsep coaching di dalam pembelajaran baik ke siswa, ke rekan guru maupun nanti Bapak Ibu sebagai calon pimpinan, kepala sekolah maupun pengawas. Mudah-mudahan ilmu yang kita terima di hari ini ataupun esok lusa itu selalu memperkaya dan menambah wawasan Bapak Ibu sehingga menjadi cara kita untuk berkontribusi menjadi agen transformasi perubahan yang kemudian ini akan menjadi cara kita juga menjadi bagian yang bermanfaat bagi lingkungannya. Baik, terima kasih. Saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ninti. Terima kasih. Baik, sama-sama. Terima kasih Ibu. Izin live Ibu. Enggak. Ibu, izin foto dulu Bu. Belum foto iya, Bu. iya, betul. Oke. Maaf, jangan dulu. Ibu lupa deh. Kita foto dulu, Bu. Ada yang bisa bantu Ibu ya, karena Ibu lupa. Oke, sudah ya. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum. Izin live Ibu. Selamat enggak, hatur nuhun pisan. Sampai ketemu besok.